Salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada, khususnya kelas 12. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran Fisika SNA 70. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah dari fisika kuantum. Dan pada kesempatan ini ada dua materi pembahasan kita, yaitu mengenai radiasi benda hitam dan hukum pergeseran Wien. Bagaimana radiasi benda hitam ini dapat terjadi? Maka kalian perhatikan pembelajaran berikut ini secara serius. Kita awali dari animasi sederhana untuk radiasi benda hitam. Secara umum ada tiga sifat benda ketika menerima radiasi dari suatu sumber radiasi. Yang pertama adalah dipantulkan atau refleksi, yang kedua diteruskan dengan istilah transmisi, dan yang ketiga adalah diserap dengan istilah absorpsi. Kemudian salah satu sumber radiasi alami adalah matahari, di mana matahari dapat memancarkan radiasi dari mulai gelombang radio dan sinar kosmik. Dan gelombang radio memiliki panjang gelombang yang terbesar, sedangkan kosmik panjang gelombang yang paling kecil. Kemudian kita perhatikan suatu sumber radiasi dalam hal ini adalah sebuah lilin yang menyala. Ketika suhu lilin lebih besar dibandingkan dengan suhu sekelilingnya, maka lilin akan dapat meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya. Berbeda dengan lilin, kalau matahari itu memancarkan radiasi dengan warna gelombang yang lengkap, sedangkan lilin itu lebih banyak memancarkan radiasi yang berwarna kuning. Kemudian, setiap benda yang dikenai radiasi akan memiliki kemampuan daya serap yang berbeda-beda, karena setiap benda itu memiliki yang namanya koefisien absorpsi. Suatu benda yang dikenai radiasi itu dapat menyerap kalor radiasi sebesar 20%, 50%, dan 80%. Kemudian untuk benda hitam sempurna, semua radiasi yang datang kepada benda itu dapat diserap secara sempurna atau 100%. Dan benda yang menyerupai atau mendekati benda hitam sempurna ini adalah karbon black, di mana karbon black dapat menyerap sampai 99%. Kemudian, ketika benda hitam sempurna dikenai radiasi, maka dia akan menyerap radiasi yang datang dari sumber dan membuat suhu benda hitam ini akan meningkat. Kemudian dengan peningkatan suhu benda hitam, maka suatu saat benda hitam ini akan memancarkan radiasinya ke daerah sekelilingnya. Dan kejadian ini disebut dengan radiasi benda hitam. Kemudian perlu kita ketahui bahwa radiasi benda hitam sempurna ini adalah suatu model. Artinya tidak akan pernah kita jumpai benda hitam sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap benda itu dapat meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya dengan syarat bahwa suhu benda tersebut haruslah lebih tinggi dibandingkan dengan suhu daripada sekitarnya. Kemudian para ahli membuat suatu benda yang mendekati sifat daripada benda hitam sempurna, yaitu membuat sebuah bola berongga di mana bagian dalamnya dilapisi dengan karbon black. Ketika sinar datang atau masuk ke dalam bola berongga, maka sinar tersebut akan mengalami pemantulan secara terus-menerus. Kemudian pada suatu ketika, suhu daripada benda ini akan mencapai maksimumnya dan akan memancarkan kalor atau radiasi ke daerah sekelilingnya. Demikianlah animasi sederhana bagaimana sebuah benda hitam sempurna itu dapat memancarkan kalornya pada suatu saat. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat beberapa daya serap atau emisivitas jenis permukaan benda. Di sini ada 7 jenis benda yang kita buat, di mana yang pertama adalah kuningan, kemudian baja anti karat, kemudian aluminium, dan di sini ada dituliskan dipoles, artinya permukaannya dibuat sehalus mungkin. Dan benda yang terakhir yang di bawah ini adalah karbon hitam,
di mana pada suhu 1000 derajat Celcius itu memiliki emisivitas E yang terbesar, yaitu 0,96. Artinya, dari benda-benda yang bersuhu sama dengan karbon hitam di sini ada batu bangunan, batu merah, ternyata karbon hitam memiliki daya serap yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan laju energi radiasi pada benda hitam. Kita misalkan ini adalah sebuah benda hitam yang sedang meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya. Untuk menghitung besarnya laju energi kalor yang dipancarkan suatu benda, itu diselidiki oleh Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann. Kemudian, jumlah kalor yang dipancarkan benda setiap sekon disebut dengan laju kalor atau dengan istilah daya. Dirumuskan dengan persamaan laju kalor atau daya radiasi P itu adalah perbandingan kalor per waktu sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 dalam satuan watt. Sebagai keterangan, E adalah emisivitas benda, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian A menyatakan luas permukaan benda dalam satuan meter kuadrat dan T adalah suhu mutlak daripada benda hitam dengan satuan Kelvin. Nah, sebagai catatan, nilai emisivitas E itu adalah menunjukkan kemampuan benda untuk memancarkan energi atau memancarkan gelombang elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya mengenai radiasi benda hitam ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah pelat baja tipis memiliki luas permukaan 100 cm kuadrat dipanaskan dalam suatu tungku sehingga suhunya mencapai 727 derajat Celcius. Tentukanlah laju energi radiasi jika pelat baja dapat dianggap sebagai benda hitam. Di sini, kalau dia benda hitam berarti E sama dengan 1 dan tetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Baik, kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan di sini disebutkan adalah pelat baja tipis ya, sehingga luas permukaan yang kita gunakan meliputi dua permukaan, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Sehingga luas A akan sama dengan 2 kali 100 cm kuadrat. Ini kita ganti ke dalam satuan meter kuadrat, berarti 2 dikali 0,01 meter kuadrat, totalnya adalah 0,02 meter kuadrat. Kemudian suhu pelat, ini harus dalam satuan Kelvin, suhunya huruf T kapital, akan sama dengan 727 Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 1000 Kelvin. Kemudian laju energi radiasi, daya P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali dengan T pangkat 4. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. P akan sama dengan 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat dengan 8 dikali luas 0,02 kemudian dikali suhu 1000 dipangkat dengan 4. Kemudian hasil dari perhitungan ini akan sama dengan 1134 watt. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Ini ada dua bagian ya. Bagian A, sebuah benda memiliki suhu minimum 27 derajat Celcius dan suhu maksimum 327 derajat Celcius. Tentukanlah perbandingan daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu maksimum dan minimumnya. Baik, kita buat pembahasan untuk bagian A ya, yaitu perbandingan daya radiasi antara suhu maksimum dengan suhu minimum. Sekarang kita konversi dulu satuan Celcius ke dalam Kelvin. Maka suhu minimum dalam hal ini kita buat sama dengan T1 akan sama dengan 300 Kelvin. Kemudian suhu maksimumnya kita buat dengan T2 akan sama dengan 600 Kelvin. Untuk menentukan perbandingan daya radiasi, kita buat persamaan untuk masing-masing suhu. Artinya P2 dibagi P1 akan sama dengan E dikali sigma dikali A per T2 pangkat 4 dibagi dengan E dikali sigma dikali A dikali T1 pangkat 4. Kita perhatikan bagian atas bawah ini ada yang sama ya, yaitu E sigma dengan A. Sehingga perbandingan P2 dengan P1 akan sama dengan T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4 atau sama dengan
T2 dibagi T1 dipangkat dengan 4. Kemudian kita masukkan nilai daripada suhunya, maka P2 berbanding P1 sama dengan 600 dibagi dengan 300 dipangkat dengan 4. Sebelum kita pangkat 4, ini kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi dengan 300, berarti perbandingannya akan sama dengan 2/1 dipangkat dengan 4, akan sama dengan 16 berbanding 1. Kemudian untuk bagian B ya, daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu T1 227 derajat Celcius adalah 1200 watt. Jika suhu benda dinaikkan menjadi T2, daya radiasinya menjadi 19.200 watt. Tentukanlah suhu T2 dalam satuan Celcius. Ya, dari keterangan soal bisa kita tuliskan T1 ya 227 ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Kemudian daya radiasi pada suhu T1 1200 watt dan pada T2 itu sama dengan 19.200 watt. Kita pergunakan perbandingan daya radiasi untuk suhu 1 dan suhu yang kedua ya, di mana P1 dibagi P2 akan sama dengan T1 dibagi T2 dipangkat dengan 4. Selanjutnya kita masukkan P1 dan P2 ya. 1200 dibagi dengan 19.200 akan sama dengan 500 dibagi T2 dipangkat dengan 4. Kita perhatikan ruas kiri ini bisa kita bagi dengan masing-masing 1200 ya. Sehingga perbandingannya akan menjadi 1/16 sama dengan 500 per T2 dipangkat dengan 4. Kemudian 1/16 ini itu sama dengan setengah dipangkat dengan 4 sama dengan 500 per T2 dipangkat dengan 4. Ini pangkatnya sama, bisa kita habiskan seperti ini. Maka kita kali silang, kita akan memperoleh T2 sama dengan 1000 Kelvin ya, 1000 Kelvin. Kalau kita mengubah ke dalam satuan Celcius berarti kita kurang dengan 273, maka hasilnya sama dengan 727 dalam satuan derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu hukum pergeseran Wien, mempelajari hubungan suhu, radiasi dengan panjang gelombang. Baik, kita perhatikan yang berikut ini. Arah horizontal adalah panjang gelombang, arah vertikal menyatakan radiasi intensitas. Di mana hubungan antara panjang gelombang dan radiasi ini tidak bisa dijelaskan oleh mekanika klasik, tetapi setelah mekanika kuantum hal ini bisa dijelaskan. Kita perhatikan di sini ketika radiasi intensitas itu maksimum, itu akan menghasilkan suhu yang maksimum. Dalam hal ini suhunya 5000 Kelvin ya. Sehingga panjang gelombangnya adalah panjang gelombang yang paling kecil di antara grafik yang dua lagi. Ketika radiasi diturunkan, kita perhatikan grafik ini, maka suhunya akan turun menjadi 3000, tetapi panjang gelombangnya akan bertambah. Demikian juga dengan radiasi diturunkan kembali sampai suhunya 2000 Kelvin, maka suhunya yang terbesar dari yang dua grafik sebelumnya. Kesimpulannya adalah bahwa suhu itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, kemudian kita analisa hukum pergeseran Wien ini. Ini tadi grafiknya ya. Ketika suhunya maksimum ya, yang paling besar, maka lambda max-nya adalah lambda maksimum 1. Ini yang paling kecil. Dan ketika suhunya paling kecil, maka lambda maksimumnya yang paling besar. Hukum pergeseran Wien itu menyatakan panjang gelombang radiasi bergantung pada suhunya. Ketika intensitas radiasi maksimum, ya, panjang gelombang akan bergeser dengan hubungan yang terbalik dengan peningkatan suhu. Persamaan hukum pergeseran Wien ini dirumuskan dengan lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum dikali suhu mutlak itu sama dengan C, di mana C ini adalah menyatakan tetapan daripada Wien ya. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum satuan meter, T suhu mutlak satuan Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien 2,93 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai hukum pergeseran Wien ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1.
Permukaan benda pada suhu 887 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, nah ini kita buat pembahasannya. Dari persamaan Wien tadi, perkalian lambda max dikali suhu mutlak itu sama dengan tetapan Wien. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Maka panjang gelombang maksimum lambda max itu sama dengan perbandingan tetapan Wien dibagi dengan suhu mutlak. Kita gantikan dulu suhu bendanya yang masih dalam satuan Celcius, kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 1160 Kelvin. Sehingga kita peroleh lambda max sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 1160, maka panjang gelombang maksimumnya pada suhu 887 derajat Celcius sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Contoh soal yang kedua adalah radiasi sebuah bintang pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang tersebut adalah, baik, kita buat pembahasannya. Kita pergunakan persamaan hukum pergeseran Wien yang tadi ya, lambda max dikali suhu mutlak sama dengan C. Maka dari persamaan ini kita peroleh persamaan suhu mutlak T sama dengan C dibagikan dengan lambda maksimum. Tetapan Wien yang kita pergunakan adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian panjang gelombang kita perhatikan di sini masih satuan nanometer ya, nanometer itu sama dengan dikali 10 pangkat negatif 9, maka hasilnya sama dengan 5,8 kali 10 pangkat negatif 7, maka suhu daripada bintang tersebut sama dengan 5000 dalam satuan Kelvin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai radiasi benda hitam dan hukum pergeseran Wien. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.